Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miska Zulkarnain dengan nomor pokok mahasiswa 212191098. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 8 yang akan membahas tentang ketahanan nasional. Dan untuk mempersingkat waktu, alangkah baiknya pada pemateri dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Lipan Bojanur Rohman dari kelompok 8 kelas C NPM 212191097. Sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ketahanan nasional dan konsepsi ketahanan nasional. Pengertian ketahanan nasional. Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan buah dari perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Penjajahan selama ratusan tahun menempatkan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang tertindas. Dalam kurun waktu yang lama, kekayaan Indonesia menjadi lumbung ekonomi bagi bangsa penjajahan. Kemampuan mempertahankan kedaulatan sangat erat kaitannya dengan ketahanan nasional. Beberapa ahli mendefinisikan konsepsi ketahanan nasional sebagai berikut. Yang pertama, Suradinata. Ketahanan nasional adalah ketangguhan serta kemampuan suatu negara mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, hambatan, dan tantangan dari luar dan dalam negeri. Lanjut ke nomor yang kedua, yaitu Suyo Hadi Projo. Menurut beliau, ketahanan nasional terdiri atas keamanan nasional dan kesejahteraan nasional. Oleh karena itu, ketahanan nasional juga sejalan dengan kepentingan nasional. Lanjut ke yang kedua, yaitu GPH S. Suryo Mataraman. Menurut beliau, ketahanan nasional mengandung lebih dari satu pengertian, yaitu ketahanan nasional sebagai konsepsi, dan ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Ke yang nomor 4, Sumarno. Menurut beliau, ketahanan nasional adalah terintegrasinya semua aspek kehidupan dalam kehidupan suatu bangsa. Nah, pada dasarnya ketahanan nasional itu merupakan sebuah kompetensi dan kekuatan suatu bangsa dalam menjamin semua aspek kehidupan rakyat. Dalam tatanan praktis, ketahanan nasional dapat dicapai melalui 3 pendekatan, yaitu 1. Kesejahteraan, kemakmuran yang adil, baik jasmani maupun rohani bagi seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, sistem keamanan yang kuat dalam rangka melindungi bangsa dan segenap tumpah darah negara Indonesia terhadap ancaman yang datang dari dalam dan luar negeri. Yang ketiga, ketahanan nasional dikembangkan berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan wawasan Nusantara. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang konsepsi ketahanan nasional. Konsepsi ketahanan nasional, negara Indonesia merupakan sebuah pengembangan dari kekuatan atau power negara Indonesia melalui sistem pengelolaan negara demi terciptanya keamanan dan kesejahteraan yang berimbang dalam berbagai aspek kehidupan secara menyeluruh, berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, dan wawasan Nusantara. Kesejahteraan merupakan kompetensi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan perangkat nilai yang ada di masyarakat dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran yang adil menyeluruh. Adapun keamanan merupakan kompetensi masyarakat untuk melindungi sistem nilai di dalam masyarakat terhadap berbagai bentuk ancaman dari dalam dan luar negeri. Yang kedua, bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional Indonesia. Bela negara tercantum dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pembelaan terhadap negara merupakan hak dan kewajiban dari segenap lapisan masyarakat yang ada di negara. Poin tersebut mengandung konsekuensi logis bahwa segenap lapisan masyarakat Indonesia berhak dan wajib
untuk ikut berpartisipasi yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Peran warga negara dalam bela negara juga dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Stilanoko dari kelas C. Saya tergabung pada kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional negara Indonesia yaitu pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang 1945, dan wawasan Nusantara. Asas-asas ketahanan nasional negara Indonesia dijelaskan secara terperinci oleh Lemhanas sebagai berikut. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan menjadi tujuan utama dalam sistem tata kelola kehidupan nasional. Tanpa adanya kesejahteraan dan keamanan, sistem tata kelola kehidupan nasional tidak akan dapat berjalan dengan harmonis. Dalam tataran kehidupan berbangsa dan bernegara, kualitas kesejahteraan dan keamanan nasional menjadi tolak ukur keberhasilan ketahanan nasional. Yang kedua yaitu asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu, yaitu sistem tata kelola kehidupan berbangsa dan bernegara meliputi seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam bentuk kristalisasi rasa persatuan dan kesatuan yang selaras, serasi, dan berkesinambungan. Yang ketiga yaitu asas mawas ke dalam dan mawas keluar, yaitu proses penyebaran informasi, komunikasi, dan interaksi sosial dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Proses yang mudah tersebut dapat memunculkan efek-efek tertentu, baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, dibutuhkan setiap sikap mawas ke dalam dan keluar sebagai filtrasi bagi bangsa Indonesia di era globalisasi. Selanjutnya, mawas ke dalam merupakan sebuah konsep dari ketahanan nasional yang bertujuan untuk menjaga dan melestarikan hakikat, sifat, dan karakter bangsa Indonesia dengan sesuai nilai-nilai kearifan lokal yang diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga akan menciptakan masyarakat yang berkualitas dan memiliki karakter baik. Mawas keluar. Yang dimaksud dengan mawas keluar merupakan sebuah konsep dari ketahanan nasional yang bertujuan untuk berperan serta mengatasi dan mengantisipasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan ketergantungan dengan dunia internasional. Yang keempat yaitu asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan, dalam asas ini terkandung nilai keadilan, kearifan kebersamaan, kesamaan, gotong royong, serta tanggang rasa dan tanggung jawab dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Di sini perbedaan harus dikelola secara serasi dalam hubungan kemitraan agar tidak menimbulkan konflik yang bersifat saling menghancurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Muhammad Syauki dari angkatan 18, NPM 1821912226. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sifat-sifat ketahanan nasional. Yang pertama ada mandiri, yaitu ketahanan nasional memiliki sifat mandiri dengan prinsip tidak mengalami ketergantungan dengan orang lain, tidak mudah putus asa, dan menjaga serta mengembangkan karakter sebagai warga yang berpijak pada identitas nasional. Dan yang selanjutnya sifat-sifat ketahanan nasional dinamis, yaitu bersifat fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan hakikatnya segala aspek kehidupan dan dari masa ke masa mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Dan seterusnya ada sifat-sifat ketahanan nasional kewibawaan,
yaitu keberhasilan konsep kewibawaan nasional Indonesia yang seimbang dan berkelanjutan akan meningkatkan kompetensi, keterampilan, lalu ketahanan mental bangsa Indonesia, dan seterusnya. Yang terakhir, konsultasi dan kerjasama, yaitu konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak menonjolkan sikap angkuh, monopoli, autoriter. Ketahanan nasional Indonesia lebih mengutamakan sistem konsulatif dan kerjasama serta saling menghormati dan menghargai dengan berdasarkan karakter dan kepribadian bangsa Indonesia. Sekian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miska Zulkarnain, NPM 212191098. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi, fungsi, dan tujuan ketahanan nasional. Indonesia merupakan negara yang berdasarkan nilai-nilai hukum dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kekuasaan atau power dan kewenangan atau authority dalam penyelenggaraan negara diatur di dalam peraturan negara. Jadi, di dalam peraturan negara itu mencakup dua aspek, yaitu kekuasaan dan kewenangan. Lanjut, hukum merupakan sebuah aturan yang dibuat untuk menjaga keamanan dan ketertiban suatu negara. Dengan tidak adanya hukum, pasti akan menimbulkan lebih banyak kejadian yang tidak diinginkan dalam suatu negara tersebut. Tujuan ketahanan nasional Indonesia terdapat dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ketahanan nasional merupakan konsepsi untuk mencapai kehidupan bangsa dan bernegara yang berkualitas, dengan tetap mempertahankan karakter dan kepribadian bangsa. Landasan bagi bangsa Indonesia agar senantiasa memiliki semangat persatuan dan kebersamaan dalam era globalisasi. Nah, menurut Sukaya, konsepsi ketahanan nasional memiliki 3 fungsi. Yang pertama, doktrin dasar nasional. Doktrin di sini berhubungan dalam pembentukan pola pikir, pola sikap, pola tindakan, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa. Yang kedua, pola dasar pembangunan. Fungsinya sebagai petunjuk dan pedoman pembangunan nasional di segala bidang secara terpadu dan sesuai dengan program. Yang ketiga, metode pembinaan kehidupan nasional. Suatu metode integral seluruh aspek baik aspek alamiah maupun sosialnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Lanjut ke pemateri selanjutnya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Rija Aulia Rahman, NPM 212191116. Di sini saya akan memaparkan materi tentang konsep Astagatra Ketahanan Nasional. Menurut model TANNAS Indonesia, aspek kehidupan nasional dibagi dua, yaitu aspek alamiah dan aspek sosial. Aspek alamiah mencakup 3 gatra sebagai berikut: kondisi geografis negara, kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk atau demografi. Oleh karena itu, aspek alamiah tersebut mencakup 3 gatra, maka disebut trigatra. Aspek sosial mencakup 5 gatra, yaitu sebagai berikut: ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hankam, pertahanan, dan keamanan. Oleh karena aspek sosial tersebut terdiri atas 5 gatra, maka disebut pancagatra. Penggabungan aspek alamiah, trigatra, dan aspek sosial pancagatra menghasilkan 8 gatra, atau yang dikenal dengan istilah astagatra. Pembidangan atau pengelompokan ataupun pemetaan kehidupan nasional tidak selalu sama. Ada dapat membandingkan dengan pendapat Hans Morgenthau di dalam buku Politik Among Nations Element of National Power, yaitu sebagai berikut.
sumber alam yang mencakup makanan dan bahan baku, kapasitas industri, kapasitas militer, teknologi kepemimpinan, kualitas dan kuantitas angkatan perang, penduduk, karakter nasional, semangat nasional, kualitas diplomasi, kualitas pemerintahan. Alfred Dreyer Mahan dan dalam bukunya The Power of National mengemukakan pembidangan sebagai berikut: letak geografi, bentuk atau wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional atau bangsa. Sifat pemerintahan, unsur-unsur kekuatan nasional, element of national power, tidak hanya diutarakan oleh Morgenthau dan Mahan tetapi banyak juga diutarakan oleh pakar lainnya seperti Palmer dan Perskin. Prakash Chandra menurut para pakar itu merupakan unsur-unsur kekuatan nasional adalah sebagai berikut: Palmer dan Perskin, Lines, Resources, Population, Teknologi, dan Ideologi. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Nurjaman dari kelas C. NPM saya 2121911127. Di sini saya akan memaparkan materi tentang ATHG, ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Yang pertama, pengertian ATHG. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. A. Ancaman. Ancaman merupakan setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan. B. Tantangan. Suatu hal atau upaya yang bertujuan menggugah kemampuan. Jadi, tantangan ini bisa bermakna positif atau negatif. C. Hambatan. Hambatan merupakan kegiatan yang dilakukan baik dari luar maupun dari dalam yang bertujuan untuk menghalangi perkembangan positif sebuah negara. D. Gangguan. Gangguan merupakan suatu usaha yang berasal dari dalam dan dari luar yang bertujuan untuk mengganggu stabilitas sebuah negara. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang materi analisis ATHG atau ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di Indonesia. Mulai dari yang pertama, ancaman. Ancaman di sini terdapat dua tipe. Yang pertama, ancaman militer. Ancaman militer merupakan sebuah ancaman menggunakan kekuatan bersenjata yang dinilai membahayakan keutuhan dan kedaulatan negara. Dan yang kedua, ancaman non-militer. Ancaman non-militer dapat kita jumpai pada dimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum. Contohnya pada bidang politik adalah intimidasi, provokasi, dan blokade politik. Lanjut, yang kedua, tantangan. Tantangan terdiri dari tiga hal di sini. Yang pertama, intervensi. Intervensi itu merupakan campur tangan pihak luar dalam berbagai kebijakan dalam sebuah negara. Yang kedua, korupsi, kolusi, dan nepotisme atau bisa disingkat sebagai KKN. Tindakan buruk tersebut berpotensi mengganggu stabilitas negara yang salah satu dampaknya adalah perilaku korupsi mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat. Yang ketiga, kriminalitas. Tindakan melanggar hukum yang mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat, serta jika angkanya tinggi, kriminalitas dapat menurunkan stabilitas keamanan negara. Yang ketiga, hambatan. Terdapat 4 hal di sini. Yang pertama, ada konflik. Dampaknya akan langsung tertuju pada integrasi nasional yang dimana akan melemahkan ketahanan nasional karena berkurangnya jiwa kebersamaan. Yang kedua, eksklusivitas diri atau kelompok.
Dalam kasus ini, dampak buruk yang dirasakan adalah mengurangi rasa kekeluargaan dan kebersamaan yang berujung pada terganggunya keharmonisan suatu negara. Yang ketiga, akulturasi budaya ini memiliki dampak positif dan negatif. Hal positifnya adalah ketika budaya luar masuk dan Indonesia menjadi masyarakat yang bisa dibilang berwawasan luas dan tidak merasa dikucilkan dari pergaulan global. Begitupun negatifnya, ketika budaya luar tersebut berpotensi menggantikan atau menghilangkan budaya lokal, karena nyatanya masyarakat Indonesia lebih tertarik pada budaya kebarat-baratan. Yang keempat, terorisme yang bertujuan untuk menimbulkan rasa ketidaknyamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang keempat, ada dua macam gangguan di sini. Yang pertama, gangguan dari luar negeri, penjajahan terstruktur yang bertujuan untuk memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, mencuri kekayaan alam, contoh pencurian alam pada sektor laut, yang dapat mengganggu stabilitas kehidupan di negara. Dan yang kedua, gangguan dari dalam negeri, tindakan makar yang biasanya dilakukan oleh pihak-pihak yang menggulingkan pemerintah yang sah merupakan embrio bagi sebuah perpecahan di negara Indonesia. Dan hal itu berdampak langsung pada stabilitas dan keamanan negara. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf bila ada salah pengucapan kata atau kalimat. Karena kita semua masih dalam tahap belajar, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.